Salah satu penyebab kenapa kehidupan kita tidak berubah, kehidupan kita begitu-begitu saja, kehidupan kita tidak mengalami kemajuan, sebenarnya bukan ditentukan oleh orang lain ataupun mungkin oleh lingkungan kita, tetapi penyebab lebih utama Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini. Terima kasih Anda senantiasa menyimak channel ini. Selamat tahun baru 2024. 1 tahun ke depan teman-teman, kita akan menjalani kehidupan kita kembali. Tentunya kita berharap bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Impian-impian kita, harapan-harapan kita, target-target kita yang mungkin kemarin belum tercapai, di tahun sebelumnya belum tercapai, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mencapainya. Nah, sebelum saya lebih jauh membagikan inspirasi kepada Anda teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini, yang sudah memberi tanda like, dan juga sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Mari teman-teman, jika Anda tidak berkeberatan, kita saling berbagi inspirasi kepada orang lain. Ya teman-teman, di awal tahun ini saya ingin berbagi satu pandangan, berbagi satu pengalaman, yaitu tentang impian. Ya, salah satu penyebab kenapa kehidupan kita tidak berubah, kehidupan kita begitu-begitu saja, kehidupan kita tidak mengalami kemajuan, sebenarnya bukan ditentukan oleh orang lain ataupun mungkin oleh lingkungan kita, tetapi penyebab lebih utama dari kenapa kita tidak berkembang atau kenapa kita hidupnya stagnan begitu-begitu saja, ternyata semua kembali kepada diri kita teman-teman. Melalui video ini saya ingin mengajak Anda teman-teman, mari, inilah saatnya kita bangkit, inilah saatnya kita untuk merumuskan impian-impian kita. Apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi target Anda, terutama di tahun 2024. Ini penting teman-teman, ya. Pemahaman ini sudah dipahami oleh orang-orang yang saat ini sukses, oleh orang-orang kaya, ya. Hampir semua orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mungkin, maaf kata, Anda lihat saat ini mereka berhasil, itu karena mereka memahami rahasia ini, kemudian menerapkannya, menanamkannya dalam kehidupannya, yaitu apa? Impian. Impian ini merupakan sebuah tujuan hidup teman-teman, tujuan hidup. Ya, ibarat Anda dalam sebuah perahu kehidupan Anda harus menjalankan perahu kehidupan Anda. Setidaknya kita harus tahu kemana perahu itu akan kita bawa, kemana tujuan hidup kita, ya. Nah, ketika kita tidak memiliki tujuan hidup, mungkin kita akan terombang-ambing teman-teman, mungkin akan stagnan, akan berada di seputar tempat itu saja, mungkin malah berjalan tanpa arah, ya. Nah, sekali lagi melalui video ini, mari rumuskan impian-impian Anda, tuliskan mulai dari sekarang. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menuliskan impian-impian kita, ya. Salah satunya bisa dengan scripting, ya, yaitu kita menulis impian-impian kita secara jelas dan secara detail. Kemudian bisa juga nanti dengan visualisasi, dengan afirmasi. Kita bisa menggabungkannya menjadi satu tindakan besar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini akan membantu Anda untuk lebih cepat meraih impian-impian Anda. Nah, mengenai teknik ini nanti kita bicarakan di video yang lain, ya. Kita akan fokus dulu kepada kenapa kita harus menentukan tujuan hidup dan apa sebenarnya yang menjadi penghambat kita sulit untuk merumuskan impian. Dari sekian banyak pengalaman teman-teman, termasuk juga dari curhatan teman-teman yang lain, itu saya bisa tangkap dan saya bisa simpulkan bahwa permasalahan yang mendasar yang dialami oleh kebanyakan orang adalah ketidakmampuan dalam merumuskan impian atau merumuskan tujuan. Jadi kesulitannya bukan pada bagaimana meraih tujuan tersebut, meraih impian tersebut, bukan, ya. Tetapi permasalahan ternyata terjadi pada bagaimana kita merumuskan
Jika merumuskan saja kita tidak mampu atau belum bisa, maka untuk meraihnya juga akan semakin sulit, ya. Nah, oleh karena itu penting adalah kita mulai dari dasar. Kita rumuskan dulu keinginan kita. Tanyakan ke dalam hati Anda. Tutup mata dan juga telinga Anda, ya. Tutup mata dan juga telinga Anda, kemudian fokus ke dalam diri Anda. Tanyakan ke dalam batin Anda. Saya selalu mengatakan kenapa kita harus berhubungan dengan batin. Sebab sebenarnya ucapan atau kata yang tidak bisa membohongi Anda itu adalah batin Anda, ya. Meskipun mulut Anda berkata B, tetapi batin Anda tidak bisa berkata bohong, ya. Artinya kita harus percaya ke dalam batin kita. Tanyakan ke dalam batin Anda, ke dalam hati Anda. Mauku apa? Penginku sebenarnya apa? Ya. Sekali lagi, tutup mata dan juga telinga Anda agar Anda bisa fokus ke dalam hati Anda, ke dalam batin Anda. Tanyakan apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi impian Anda, apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Ya. Kenapa kita harus menutup mata dan juga telinga? Sebab ketika kita membuka mata dan telinga kita seringkali melihat justru bukan diri kita, tetapi yang kita lihat orang lain. Kenapa kita harus menutup telinga kita? Karena seringkali bukan suara hati kita yang kita dengar, tetapi yang kita dengar adalah suara-suara orang lain. Ketika kita tidak fokus ke dalam hati kita, ke dalam batin kita, tidak mempercayai, tidak mendengarkan suara hati kita, bisikan suara batin kita, namun kita lebih cenderung mendengar bisikan dari orang lain, percaya dengan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan dalam batin kita seringkali terjerumus, teman-teman. Kita seringkali terjerumus, dan di situ seringkali justru kita gagal dalam merumuskan impian kita. Ya, kenapa kita sering gagal merumuskan impian kita? Sebab ketika kita lebih cenderung melihat orang lain, mendengarkan yang ada di luar, seringkali kita tidak memiliki keyakinan. Yang muncul seringkali adalah keraguan. Pikiran-pikiran negatif itu sering muncul. Suatu contoh, Anda ingin menjadi seorang supervisor misalnya. Kebetulan Anda adalah seorang karyawan, tetapi Anda benar-benar menginginkan, Anda memimpikan untuk menjadi seorang supervisor. Sebut saja demikian. Itu adalah keinginan Anda. Tetapi ketika Anda lebih mendengarkan telinga Anda dan lebih percaya dengan apa yang Anda lihat, mungkin lingkungan dan orang lain bisa mematahkan niat atas keinginan Anda tadi. Anda seorang karyawan, ijazah cuma SMA, saat ini Anda boleh dibilang posisi jabatan pekerjaan Anda, jika dilihat dari posisi jabatan, mungkin Anda masih tenaga lapangan, tetapi Anda pengen sekali menjadi supervisor. Masalahnya Anda mungkin hanya lulusan SMA, sementara mungkin supervisor harus sarjana, ya. Nah, ketika kita lebih mempercayai yang kita dengar bahwa supervisor harus sarjana, minimal dia D3 misalnya, supervisor harus punya ini, punya ini. Ketika Anda mempercayai itu, maka apa yang dikatakan oleh batin Anda, yang menjadi keinginan Anda, itu mungkin akan terpatahkan. Keraguan menyelimuti Anda, ketidakyakinan yang justru tertanam dalam pikiran Anda. Wah, iya juga ya, aku kan cuma SMA, supervisor harus sarjana. Belum lagi pengalaman, aku kan cuma kerja lapangan, belum pernah menjadi staf misalnya. Itu adalah pikiran-pikiran negatif, teman-teman, ya, yang akan mematahkan bukan hanya semangat, tetapi mematahkan rumusan-rumusan keinginan kita, impian-impian kita. Itu kemudian kita sendiri yang kemudian menghapusnya, ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya tadi, Anda lebih percaya yang ada di luar. Melihat orang gagal, Anda kemudian meyakininya, ya. Kemudian Anda pun merasa, wah, kayaknya sulit deh jadi supervisor. Apalagi kalau posisi jabatan masih kayak saya, kerja lapangan. Inilah, teman-teman, inilah yang sebenarnya menjadi racun dalam kehidupan kita. Maka saya katakan, tutup mata Anda, tutup telinga Anda, fokuskan kepada batin Anda, ya. Dengarkan apa yang dikatakan oleh batin Anda. Tanyakan, aku ini sebenarnya pengennya apa sih? Dan ketika Anda sudah mendengar keinginan Anda apa, impian Anda apa, tugas kita adalah apa? Mempercayai dan meyakininya saja.
Ya, jangan dibandingkan dengan orang lain. Bahkan teman-teman, ini sering saya ulang, bahkan kita tidak perlu sebenarnya memikirkan, wah gimana tapi nanti caranya ya, aku kan cuma lulusan SMA. Tidak perlu kita pikirkan itu teman-teman. Tanamkan saja bahwa aku ingin jadi seorang supervisor. Alangkah senangnya kalau jabatanku supervisor saat ini. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mewujudkan keinginan hamba Tuhan jadi supervisor. Menangkap maksud saya ya? Fokus saja ke sana teman-teman. Fokus ke yang lebih positif. Dukung batin Anda, dukung suara hati Anda. Ya, bantu dengan pemikiran-pemikiran positif Anda, perasaan-perasaan positif Anda. Seandainya benar Anda jadi supervisor, alangkah senangnya. Tuhan, terima kasih. Ya, menangkap ya maksud saya ya? Akan ada sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sebuah energi teman-teman. Vibrasi Anda langsung akan naik, akan tinggi. Sehingga entah bagaimanapun caranya, semesta akan merespon apa yang muncul dalam batin Anda tadi, dalam pikiran dan perasaan Anda tadi. Meskipun Anda hanya lulusan SMA, sekarang posisinya sebagai pekerja lapangan, tetapi semesta punya cara. Semesta tahu jalan yang terbaik, yang tercepat untuk mewujudkan Anda menjadi supervisor. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi semesta. Meskipun kita tahu pada umumnya harus S1 loh. Itu kan pada umumnya. Itu kan pemikirannya orang yang kita dengar, yang kita lihat. Tetapi batin kita ini terkoneksi dengan semesta. Semesta itu adalah miliknya Sang Pencipta. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan, pemilik semesta ini? Ya, jika kita mau membuka pikiran kita lebih luas, banyak keajaiban teman-teman, banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita itu bisa terjadi. Bisa saja, ini kita main kira-kira ya, bisa saja meskipun Anda hanya lulusan SMA, posisi Anda pekerja lapangan, ternyata prestasi Anda bagus, semangat Anda luar biasa. Manajer di perusahaan Anda itu kebetulan terjadi pertukaran jabatan. Manajer yang lama diganti manajer yang baru. Manajer yang baru mungkin punya pemikiran yang berbeda dengan pemikiran manajer lama. Manajer yang baru lebih suka dengan orang yang kerjanya nyata, punya semangat tinggi. Ya. Manajer yang baru mungkin tidak fokus kepada latar belakang pendidikan, tetapi mungkin dia lebih fokus pada hasil. Dan ternyata Anda memenuhi syarat untuk hasil tadi teman-teman. Tidak menutup kemungkinan manajer memanggil Anda, ya, memberi apresiasi atas prestasi Anda tanpa melihat latar belakang pendidikan Anda apa. Anda kemudian diangkat jadi supervisor. Mungkin tidak teman-teman. Mungkin kan? Ini hanya pemikiran saya loh ya, pemikiran kita sebagai manusia. Jika manusia saja masih bisa berpikir bahwa itu mungkin, apalagi kuasa dari Sang Pemilik semesta ini. Sangat-sangat mungkin teman-teman. Oleh karena itu di awal tahun ini saya hanya ingin katakan, mari kita lebih percaya kepada batin kita, lebih percaya kepada maaf kata yang memberi tuntunan hidup kita. Segala sesuatu itu mungkin teman-teman. Ya, jadi yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita merumuskan impian kita, terutama di awal tahun ini. Merumuskan tujuan hidup kita, keinginan-keinginan Anda apa. Ya, abaikan teman-teman, abaikan yang namanya alasan-alasan. Dulu pada saat saya mendapatkan sebuah masukan, mendapatkan sebuah ide untuk membuat YouTube, dulu saya juga beralasan, ya YouTube kan bikin kan harus punya piranti, harus punya alat. Kalau cuma handphone aja ya mana bisa. Wah, YouTube kan harus punya modal. YouTube kan harus punya komunitas. Kalau komunitas saja nggak punya, ibaratnya sosial media nggak punya, gimana bisa bikin YouTube? Sulit itu rasanya. Itu jawaban saya dulu teman-teman, jawaban saya dulu. Ketika saya mendapatkan sebuah masukan atau ide untuk membuat YouTube, dan hasilnya apa? Ya benar, YouTube itu tidak pernah terwujud.
Ya, dari sini kita bisa menangkap bahwa ada banyak sekali hal-hal negatif yang mudah kita dengar, yang kemudian kita percayai. Kita lebih mudah untuk melihat keluar, melihat orang gagal. Kan itu buktinya gagal, si itu juga gagal, si anu itu juga gagal. Kita lebih mudah melihat keluar, kita lebih mudah mendengar apa kata orang. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, orang sering bilang seperti itu dan kita percaya. Inilah sebenarnya akar dari permasalahan kita, teman-teman, yang harus kita pecahkan dalam kehidupan kita. Ya, mari mulai saat ini kita lebih percaya kepada batin kita. Kita lebih fokus untuk melihat ke dalam, teman-teman. Ada suara hati. Anda tahu asal sumber suara hati itu dari mana? Dari apa yang ada dalam batin Anda. Ya, maka maaf kata, mulut bisa bohong tapi batin tidak bisa bohong. Maka ada beberapa orang yang dia maaf kata punya kekuatan batin yang tinggi, mempunyai daya batin yang levelnya tinggi ya. Mereka bukan percaya atau mendengar ucapan atau melihat apa yang dilihat, tetapi mereka cenderung apa yang dia dengar dari batin orang tersebut, sehingga dia tahu apa sebenarnya yang ada dalam batin orang tersebut, karena batin tidak bisa bohong. Oleh karena itu, mari kita lebih percaya ke dalam diri kita, ke dalam batin kita. Ya, ini adalah langkah awal kita, bagaimana kita merumuskan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tanyakan dalam batin Anda, dengarkan apa yang menjadi bisikan suara hati Anda, kemudian rumuskan, teman-teman. Rumuskan. Kemudian setelah itu, berusahalah untuk bisa mewujudkannya. Bagaimana cara kita mewujudkan impian-impian yang sudah kita rumuskan? Nantikan di video berikutnya kita akan bahas itu. Ya, mudah-mudahan Anda menangkap yang saya maksudkan dalam video ini. Kesimpulan dari video ini adalah saatnya kita untuk kembali ke dalam batin kita. Melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Mendengarkan apa yang menjadi suara hati kita, bukan mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Apakah artinya kita kemudian menjadi bebal, tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan kata-kata dari luar? Tidak, pengertiannya bukan seperti itu. Tetapi mari kita percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda, apapun itu, semesta bisa mewujudkannya untuk Anda. Abaikan pikiran-pikiran negatif, ya, suara-suara negatif, atau bahkan mungkin pengalaman-pengalaman negatif orang lain yang membuat Anda menjadi patah semangat atau menjadi hilang kepercayaan. Ya, sekali lagi, percayalah bahwa segala sesuatu itu mungkin. Jadi apapun impian Anda, apapun keinginan Anda, percayalah teman-teman bahwa semesta mampu mewujudkannya untuk Anda. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan sharing singkat ini bisa menjadi satu inspirasi, bisa memberikan motivasi dan semangat baru di awal tahun 2024 ini. Nantikan video berikutnya teman-teman, kita akan membahas nanti lebih jauh lagi bagaimana kita mewujudkan keinginan-keinginan kita, bagaimana impian-impian kita di tahun 2024 ini bisa lebih mudah kita capai. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.